Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Kembali lagi di video aktivitas kita, video panduan Ramadan di rumah aja. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan challenge dari challenge Ramadan kita. Betul sekali. Dan tapi sebelumnya nih pengen tanya dulu nih, gimana kabar adik-adik semua di rumah? Semoga sehat-sehat Semoga selalu sehat di ya. sana. Kalau dijawab bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya bagaimana guys? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Mantap Oke, sekali. gitu ya. Oke, hari ini apa nih kayak challenge-nya? Nah, Atau hari ini aktivitasnya? sebelum memulai challenge seperti biasa, ada beberapa yang harus adik-adik siapkan. Yang pertama adalah kertas putih. Atau di situ kertas yang bisa buat mencatat. Kertas putih ya. Nah, kemudian ada spidol. Spidol atau alat tulis untuk yang lainnya menulis. juga bisa. Betul sekali. Kemudian apa nih Kak Esa untuk selanjutnya? Selanjutnya silakan adik-adik tentukan di rumah salah satu orang. Nah, jadi hari ini kita akan bermain challenge namanya detektif. Nah, jadi di hari ini silakan adik-adik tentukan di rumah siapa satu orang yang mau adik-adik amati sampai waktu asar nanti. Betul. Oke, jadi nanti adik-adik akan mengawasi orang ini. Misalkan ayah, bunda, atau kakak, atau adik, silakan kalian bisa tulis atau pilih namanya siapa. Betul. Gitu. Harus satu orang atau dua orang? Harus satu orang Harus aja. satu orang Oke. saja. Siap. Coba minjemkan aja. Contohnya. Nih, contoh misalkan kakak nulis di sini adalah misalkan Ajis. Oke. Nah, sini nih ya. Misalkan kakak di sini nulis Ajis. Ini adalah nama yang pengen kakak catat orangnya nih, kebaikan dan keburukannya nanti ya. Kemudian nanti di atasnya itu ada tulisan buku catatan amal. Sekarang kelihatan ya nih, buku catatan amal. Nah, nih di bawahnya ada namanya siapa orang yang mau dipantau. Misalkan kan kakak, misalkan Kak Yosa pengen Ajis namanya. Oke? Betul. Nah, kemudian nanti adik-adik silakan nanti di sini tulis ini adalah daftar ya di sebelah kiri, daftar baik. Terus nanti di kanan adalah daftar buruk. Nah, di sini ada tulisannya ya, kelihatan nih, daftar baik. Kemudian di sebelah kanan ada tulisan daftar buruk. Oke, adik-adik ya. Nanti setelah itu silakan adik-adik amati orang ini, misalkan amati Kak Ajis atau amati ayah bunda. Nanti silakan di sini ditulis misalkan kebaikan yang di sini dinomorin nanti 1, terus nanti 2 dan seterusnya gitu ya. Nanti di sini tulis. Kemudian misalkan kebaikannya apa nih? Misalkan merapikan sepatu atau merapikan sandal ke rak sandal atau ke rak sepatu, maka di sini silakan ditulis kebaikannya apa? Merapikan sandal ke rak sepatu. Oke. Nanti di sebelah kanannya juga sama ditulis seperti itu. Oke? Nah, formatnya sebenarnya bebas adik-adik bisa tulis secara samping gini, atau misalkan ternyata tulisan adik-adik agak lumayan besar, nanti adik-adik bisa menulisnya misalkan di bawah sini nih. Misalkan oke. Jadi yang di atas ini adalah daftar baik, yang di bawahnya daftar yang kurang baik atau buruk ya. Seperti ini. Bisa nanti adik-adik bebas. Nanti adik-adik mau formatnya atau posisinya daftar baik, daftar buruk di sini, atau daftar baik di sini, daftar buruknya di bawah, itu terserah, bebas. Yang jelas nanti adik-adik silakan mencatat amalan-amalannya yang dilakukan oleh misalkan di sini ayah bunda atau apa siapapun orang yang adik-adik sudah pilih di awal tadi. Pastikan mereka yang sedang kita amati gitu ya, itu tidak boleh mengetahui bahwasanya dia sedang diamati. Contoh tadi misalkan Kak Ajis lagi Kak Yosa awasin nih, lagi Kak Yosa amati. Nah, Kak Ajis nggak boleh tahu kalau Kak Yosa lagi mengamati Kak Ajis gitu. Itu namanya detektif. Ya. Nanti kan adik-adik akan mengawasi sampai waktu asar ya. Ternyata pas dihitung, misalkan daftar yang baiknya ada, dia dapat misalkan di total semua kebaikannya, hal-hal yang baiknya ada 15. Kemudian yang buruknya misalkan ada 10. Oke. Bisa lihat, misalkan nih daftar yang baiknya ada 15, kemudian daftar yang buruknya ada 10. Nah, kalau kayak gini kan berarti artinya banyakan yang baik ya. Betul. Nah, daripada yang buruk. Nah, nanti silakan beritahukan misalkan kepada orang yang tadi sudah adik-adik catat namanya di sini untuk dihitung
dihitung atau diberitahukan berapa jumlah kebaikan atau keburukan yang mereka sudah lakukan di hari ini. Jika banyak yang baik Kak Yosa, Jika banyak yang baik, maka silakan adik-adik berikan hadiah kepada mereka berupakan pijitan. Oke, ini sebagai hadiah karena orang tersebut sudah melakukan kebaikan. Kalau yang buruk, karena banyak atau buruknya, kurang baiknya misalkan lebih banyak nih. lebih banyak, maka yang harus dilakukan adalah silakan minta orang yang bersangkutan, misalkan tadi kakak ya, di sini misalkan kakak, silakan minta mereka dia untuk melakukan satu kebaikan. Contoh misalkan membantu, misalkan kakak nih yang adik-adik awasi, maka misalkan salah satu contoh kebaikan yang bisa dilakukan adalah membantu ayah membersihkan mobil atau mencuci mobil. Betul. Atau apalagi kayak kira-kira. Atau kalau untuk perempuan gitu ya, putri bisa bantu ibu masak, atau mencuci piring. Seperti itu ya. Jadi hukuman di sini adalah hukuman yang bermanfaat juga adik-adik, bukan hukuman yang menyiksa atau membuat orang ini tidak bermanfaat. Jadi hukuman ini bernilai pahala juga untuk orang yang bersangkutan. Betul sekali. Gitu. Di akhir nanti teman-teman juga bisa langsung foto bersama kakaknya, ya, orang yang diamati. Sekalian seperti ini, kemudian boleh nanti diupload di sosial media. Kalau memang tidak punya, silakan diupload di WhatsApp grup saja, tidak apa-apa. Itu saja challenge hari ini dan aktivitas hari ini. Semoga berhasil. Semoga tantangan hari ini lancar. Oke, dan kita akan bertemu di sore hari dengan video review untuk hari ini. Tapi jangan lupa juga sebelum memulai aktivitas selalu utamakan atau awali dengan basmalah. Agar kegiatan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala pasti. Oke, that's all for me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.